Ya, baik. Yang saya muliakan, Bante Sugito Mahatera, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul melalui Zoom untuk membacakan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan grup Anjangsana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya atau disingkat dengan GAIS. Sebelum pembacaan parita yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahatera, saya akan membacakan nama-nama saudara kita yang sakit. Yang pertama, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Edi Santoso Saum Laki, Maluku Tenggara Barat, Bapak Handito Suwito, Rumah Sakit Adi Husada J206, Bapak Harjito Wibowo, Rumah Sakit Adi Husada D207, Bapak Haryanto Awang, 73 tahun, Rumah Sakit Haji, Ruang VIP 207 Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Mus Mualim Malang, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Singgih Surijan Surabaya, Bapak Sujono Rumah Sakit Adi Husada D405, Bapak Sukirno Surabaya, Bapak Sumarto Surabaya, Bapak Chan Hok Ing di Rumah Sakit Siloam Ruang 1014 Banjarwijaya Tangerang, Bapak Tan Gai Sing atau Toko Indah 75 tahun Pasuruan, Bapak Condro Prayogo Kurniawan dirawat di Xiamen Humanity Hospital Cina kamar nomor 1110 ranjang nomor 21. Bapak Trianggono Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Jingjing Surabaya, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa Jalan Sekar Tunjung 2, nomor 1 Denpasar Bali, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Velan Surabaya, Ibu Hermin Teja Surabaya, Ibu Jokani Sidoarjo, Ibu Laulani Laur, ICU Rumah Sakit Adi Husada B nomor 3, Ibu Lau Pekwa Surabaya, Ibu Liang Mejung Samarinda, Ibu Lim Siok Wi Rumah Sakit Adi Husada D310, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lu Wijin Sumatera Utara, Ibu Niketut Chandra Wiratmi Jalan Sekar Tunjung 2 nomor 1 Denpasar Bali, Ibu Nita Jakarta, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Pomi Kun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Regina Dewitan Tanjung Selor sekarang dirawat di Rumah Sakit Nasional Hospital Ruang 8202. Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Siska Surabaya, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Swan Andes Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Liannyo Bogor, Ibu Chan Liannyo Karawaci Tangerang, Ibu Ibu Chong Melia Chandra Surabaya sekarang dirawat di Penang. Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat,
Ibu Urowela Cipto, Jakarta, Ibu Waloyo, Surabaya, Nyonya Lanca Mansur, Manado, Nyonya Liv Liangfang, Jakarta, Nyonya Linca Sambuaga, Manado, Nyoman Kurniawati, Surabaya, Saudara Liki Chandra, Surabaya, Saudara Lukas, Jakarta, Saudari Karlin, Jambi, Saudari Karolin, Surabaya, Saudari Jenny Swan Pranoto, Surabaya, Saudari Kofifi, Surabaya, Saudari Ratna, Bekasi, Saudari Serapin Noli Noto Sagoro, Jakarta, anak Anggita Triratna, Lombok, anak Garve Nugroho, Rumah Sakit Adi Usada J202, anak Leon, Surabaya. Yaitu nama-nama saudara-saudara kita yang sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, dengan kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Selanjutnya mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha Dhammada Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakomayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagavasatta Yasa Cakmayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanggang Api Pujayama. Selanjutnya mari kita mohon tuntunan sarana dan Pancasila kepada Bante. Mari kita baca sama-sama. Mayang Bante Tiksaranena Sahang Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tiksaranena Sahang Pancasila Niyacama Tatiampi Mayang Bante Tiksaranena Sahang Pancasila Niyacama. Yamahang wadamitang wadita. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kamana paripurnang. Ama bante. Panatipata virakmani sikapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adina dana virakmani sikapadang samadhiyami. Adina dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kame sumicacara virakmani sikapadang samadhiyami. Kami sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada virakmani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Suramiraya Majapamadatana virakmani sikapadang samadhiyami. Sura Meraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Imani panca sikapadani silena sugating yanti silena buka sampada silena niputing yanti tasma silang wisuda ye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Ya, selanjutnya pembacaan parita dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahatera. Kepada Bante kami persilahkan. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang bergabung di meeting pada malam hari ini untuk melakukan pembacaan parita-parita suci untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan kekuatan pembacaan parita ini, kekuatan
kebajikan yang kita lakukan bersama-sama ini akan mengkondisikan untuk kesembuhan, untuk kesehatan pada mereka yang sedang sakit, pada mereka-mereka yang kurang sehat, maka semoga dengan parita ini akan membantu, akan mengkondisikan untuk kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan kembali dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, mari Bapak Ibu yang bergabung untuk turut membaca parita yang membawa buku bisa dibuka pada buku parita halaman 71, buku tebal, buku yang baru. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang kesulitan untuk mengikuti pembacaan parita ini, cukup mengucapkan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, agar dengan Tuhan, keyakinan, ungkapan yang baik ini membantu kebahagiaan, kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Saya akan awali dengan membacakan Aradhana Diwata terlebih dahulu. Samanta Cakawalesu Hadra Gacantu Dewata Sadamak Munira Jasa Sunantu Sagamo Kadang Sagi Kami Carupe Giri Sigaratate Candalike Vimane Diperate Cakame Daruana Gahane Gehawatum Hikete Kumacayandu Dewa Jaladala Visame Yaka Kanda Panaka Ditanta Sandike Yang Muniwara Wajanang Sadawome Sunantu Buddha Dasana Kalu Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalu Ayam Badanta Sangga Payirupa Sana Kalu Ayam Badanta Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganama Karang Karumase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicacarana sampatto sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang buddho bhagava Ti swagato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pancatan veditapo vinyuhi ti supatipanno bhagavato sawakasangho Ujjupatipanno bhagavato sawakasangho Nyayam patipanno bhagavato sawakasangho Sami cipatipanno bhagavato sawakasangho Yadidan cathari purisa yukani atta purisa pubbala Isa bhagavato sawakasangho Ahuneyo pauneyo thakineyo anjali karaneyo anuttaram punyaketan lokasa ti nati me saranang anyang buddho me saranang barang Etena saja wajena sodite hontu sambada nati me saranang anyang habo me saranang warang etena saja wajena sodite hontu sambada nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang etena saja wajena sodite hontu sampada mahakaruniko nato adhaya sabbapaninang Puretva parami sabba Pato sambodhi muttamang etena saja wajena mahontu sabupadawa mahakaruniko nato hitaya sabbapaninang puretva parami sabba Pato sambodhi muttamang etena saja wajena mahontu sabupadawa mahakaruniko nato sukaya sabbapaninang puretva parami sabba pato sambodhi muttamang etena saja wajena mahontu sabupadawa Namo arahato sama sambuddhassa mahesino Namo Ottama Dhammassa Swakata Sevate Mida Namo Mahasangha Sapi Visuddha Sila Ditino Namo Om Madhya Radhasa Radhana Taya Sasadukang Namo Om Makatitasa Tasavatu Taya Sapi Namo Karapapavena
วิกาจันตุอุปาทวะนะโมการานุภาเวนะสุวัตติอนตุสัมปดายังกินจีวิตังอิดังวาหุรังวาสังเกสุวังยังรัตนังปณิตังนันโดสัมมังอาติตตากเตนะอิดัมปิบุตเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยะดาสกัสสะยมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจเอตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุยังบุดดาเสตุมปาริวานายิงสุจิงสัมมาติมัญญาตาริกัญญามาหุสัมมาดินนาเตนะสมโมนาวิจจติทิตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุเยปุคละอัตตสัตตังปัสสัตตาชาตาริเอตานิยุคานิหนติเตตากินเนยสุขตาสัสสาวกาเอเตสุดินนามิมหาปลานิทิดัมปิสังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุเยสุปยุตตามนัสสาดาเหนานิกามิโนโคตมัสสะสนัมหิเอปาติปัตตังอมตังวิคายาลาดามุดานิปุนติปุจจมานาอิดัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุขินังปุรานังนวานันติสัมภวะวิรัตจิตตายกิเกภวัสมินเตกินนาปิจจาอวิรุดิจันดานิปาติเดรายตายาปันดิโปอิดัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุยานิดาพุทธานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาลิเกตตากตังเดวะมนุสัมบุชิตังพุทธานามาสัมมาสุวัตติโอนตุยานิดาพุทธานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาลิเก ตถากตังเทวมนุสัมบุชิตังธัมมานามาสัมมาสุวัตติโอนตุยานิตาพุทธานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาลิเกตถากตังเดวมนุสัมบุชิตังสังฆนามาสัมมาสุวัตติโหนตุเมนตันจะสัมปะโลกัสมินมันนะสัมบาวะเยอปาริมาณังอุดหันอดุจติริยันจะอสัมปัตตังอเวราอสัมปันตังตินตันจารานิสินโนวะสยโตวายาวตัสสวิกตมิตุเอตังสัตติงอทิเตยะพระมเมตังวิหาราอิดามาอุดิตินจะอนุปกรรมมาสิ
วาดาสเนนะสัมปันโนธัมเมสุวินเนยเกตังนาหิจาตุกัปปะเสยังปุนาเรติติอัปปมันโนพุทโธอัปปมันโนธัมโมอัปปมันโนสังโฆปัมมานาวัตานิสิรินสัมปันนิอหิวิจิกาสัตตปะเดอุนนานาปิสารภูมุสิกาคตาเมรากากตาเมปริตาปฏิกัมมันตุปุตตานิโสหันนะโมปะคะวะโต นะโมสัทธานังสัมมาสัมพุทธานาบุตตังกุสติสังฆาโตธัมมานังวิชัยโยตตาวิริยาปิติปัสสติบุตตังกาจัตตาปะริสัมมาดุเปกะบุตตังกาสัตเตเตสัพพดาสินังมุนินาสัมมาดาคันตา บาวิตาปะอุลิกตาสังวัตติอภินัยยะนิพพานายะจะปติยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตอนตุสัมปดาเอกัสมินสัมมาเยนะโตโมคคัลลานาจักกัสสปปัน ทิลาเนตุกิเตเดสวะโพจังเกสัตตะเดสายเตจันตังอภินันเดตวะโรกาโมเจสุตังกเนเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตหนตุสัมปดาเอกดาดามราชาปิ หิลัญญิญาปิปิลิโตจุนดาเตเรนตาเยวะปนาเปตวานาสาดารังสามโมดิตวาจาอาปาดาตันหาอุตตาสิตันนโสเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตหนตุสัมปดา ปะหินนาเตจะอาบัดดาเตนานาปิมาหิสินังมักกะหัตถกิเลสาวาปัตตานุปันติดามันตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตหนตุสัมปดา อุเดตยาจะกุมาเอกราชาหริสวรรณโนปัตวิปปัสโสตังตังนามาสามิอาริสวรรณังปัตวิปปัสสังตายาจักุตตาวิอาเรมุติวาสังเยปรามนาวิตาคุสาปดาเม เตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนามันตุพุทธานังนามันตุโพธิยานะโมวิมุตตัมมังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโรจารติเอสันนา อปปิตยาจักกุมมาเอกราชาหริสวรรณโนปัตวิปปัสโสตังตังนามาสามิหาริสวรรณังปัตวิปปัสสังทายาจักกุตตาวิหารมุรัตติงเยปรามานาเวตโกสัพพดาเม เตเมนะโมเตชัมมังปาลายันตุนามันตุพุทธานังนามันตุโพธิยา
นะโมวิมุตตัมมังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวาโมโรวัสสมกัปปะเยติยันดุนนิมิตตังอวมังกลัญจาโยจามนาโพสกุณาสัสสะตุปัปปะกะโหตุสุปินังอกันตังบุตธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันดุนนิมิตตังอวมังกลัญจา โยจามนาโพสกุณาสัสสันตุปัปปังกะโอดุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันดุนิมิตตังอวมังกลัญจาโยจามนาโพสกุณาสัสสันตุ ปะปะกะโหดูสุขินังอากันตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมนตุสักกัตวาพุทธรัตนังโพสตังอุตตมังวรังหิตังเดวมนุสสานัง พุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปาดวาสัพเพดุกะอุปสัมมินตุเตสักกัตวันธรรมรัตนังโอสตังโอตมังวรังปาริลาอุปสันนันลังธรรมเตเจนะโสตินานาสันตุปาตวาสัพพิปยาหุปสัมมินตุเตสักกัตวะสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวรังปาอุเนยังปาอุเนยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปาตวาสัพพิ โรกาอุปสัมมินตุเตดุขปัตตาจานิดุขาพยาปัตตาจานิปยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเบหิสัมบันตังปุญญสัมปดังสัพเพเทวานุโมทันตุทันนังตันตาติสิทธิยารักขัมบาตามิสาปโส สัพพพุทธานุภาเวนัสสะปะธัมมานุภาเวนัสสะปะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนังนังอนุภา เวนะจตุราสิติสาสัทธัมมากันดานุภาเวนะปิตกะตายานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตรุกขาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายา สัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตดุลนิมิตตังสัพเพเตอวมังกลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกพลวัตโก วันวัตโกสุขวัตโกโหนตุสัมปตาดุกรุกปยาเวราโสกะสัตตุจุปาตวะอเนกาอันตระ
ya piwina santu jate jasa jaya di tanang lapang soti bak yang sukang balang siri ayu jawano jabokang Budi Jaya Sawa Satawa Saja Yuja Jiwa Siti Bhavantu Te Bhavatu Sa Pembanggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nupa Winasada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Galang rakantu sabba dewata sabba dhamma nupavina sada soti bhavantu te bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu pavina sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya meditasi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Sukito Matera. Kepada Bante kami persilakan. Para Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca parita bersama-sama untuk saudara kita yang sedang sakit, yang kurang sehat, pada kesempatan sejenak ini, pada kesempatan sebentar ini, mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran penuh cinta kasih, dan kita arahkan, kita tujukan pikiran cinta kasih, pikiran yang baik ini untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat, dengan berharap dengan kekuatan pancaran metta, pancaran cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita pancarkan bersama-sama ini, semoga mereka-mereka yang sedang sakit, mereka-mereka yang kurang sehat, semoga segera mendapatkan obat, mendapatkan dokter yang cocok sehingga mereka cepat sembuh dan sehat kembali sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk itu, mari kita melatih untuk mengembangkan pikiran kita. Buatlah sikap duduk yang enak, nyaman, santai, dan rileks selama kita bermeditasi, selama kita duduk ini, selama kita duduk, selama kita diam. Mari kita kembangkan sifat-sifat baik dan mari kita ucapkan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih, kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulangi kalimat ini berulang-ulang selama kita bermeditasi. Meditasi kita mulai.
Semoga dengan pancaran cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita pancarkan bersama-sama ini, mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang kurang sehat, saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah sakit, semoga segera mendapatkan buah karma baik, sehingga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Sapi sata bawaan pulsu kita taat, semoga semua makhluk berbahagia, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang selanjutnya meditasi dipimpin, selanjutnya Anusasana disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahatera. Kepada Bante kami persilahkan. Yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, semuanya yang bergabung, yang bersama-sama pembacaan parita di yang diselenggarakan oleh GAE, GAES, Grup Anjang Sana, Wihara Buddha Loka, Wihara Eka Dharma Loka, Surabaya. Pada hari ini juga memang kegiatan ini yang selalu diadakan, selalu diselenggarakan setiap hari Selasa malam, sehingga bagi kita semua tentunya kita diberi dan mendapatkan kesempatan dari rumahnya masing-masing, dari tempat tinggalnya masing-masing, untuk turut serta berbuat baik, untuk turut serta berbuat kebajikan, untuk turut serta menanam karma baik, dan sekaligus di setiap kesempatan pada saat selesai pembacaan parita, pada saat Zoom ini pasti disisipkan dengan pesan-pesan Dhamma. Disisipkan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang menjadi pedoman, yang menjadi tuntunan bagi kita semua. Karena namanya nasihat, namanya pesan, namanya tuntunan, namanya ajaran ini begitu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Dan mengapa ketika ada kegiatan, ketika ada ritual, selalu diberikan pesan, selalu diberikan nasihat. Kenapa? Karena namanya pesan, namanya nasihat ini akan sangat memberikan guna, akan sangat memberikan manfaat bagi kita yang belum tahu, bagi kita yang belum mengerti, sehingga kalau hanya kita ritual tanpa ada dasar pengertian yang baik, maka ketika ritual secara terus-menerus kemudian tidak diimbangi, tidak diiringi dengan pengertian, maka ketika ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu ritual yang kita lakukan ini tidak memberikan manfaat dan bahkan ada rasa timbul kebingungan, maka nasihat, pesan, dhamma yang disampaikan ini akanlah sangat berguna, akanlah sangat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya pernah menemui atau menjumpai satu
upacara, kemudian dalam upacara tersebut anggota keluarga begitu sangat kebingungan. Anggota keluarga sangat panik karena pada saat di upacara itu, di kegiatan itu, dianjurkan oleh pemimpin upacara tersebut untuk melakukan sesuatu yang mana mereka sendiri juga bingung dan tidak yakin dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam acara ini, dalam upacara atau kegiatan ini, pada saat, ya mohon maaf ini saya cerita tentang di acara kedukaan. Pada saat di acara kedukaan tersebut, orang yang memandu upacara, namanya Biokong ya, Romo ya. Oleh Biokong itu dianjurkan mereka pada saat selesai kremasi keluarganya yang telah tiada itu, baju-baju yang diperkenankan itu, baju-baju yang dipakai itu suruh melepas dan membakar saat itu. Nah, tentu bagi keluarga ini begitu disampaikan demikian, bingung, gelisah, dan pada saat gelisah, pada saat mereka bingung, kemudian saya baru datang, saya baru masuk, baru mengikuti upacara itu, kemudian dari anggota keluarga itu menanyakan, Bante, kami disarankan, dianjurkan seperti ini. Bante, kami dianjurkan, disarankan untuk melakukan gini. Gimana Bante? Kita kan sudah di sini, sudah sampai di sini, kita tidak membawa baju ganti, kita tidak membawa baju yang lain. Lalu bagaimana kalau kita nanti langsung di sana, kemudian kita tiba-tiba suruh melepasi baju kita semua, kemudian kita tidak boleh pakai baju yang kita perkenankan ini bagaimana? Bagaimana kita kalau pulang tidak pakai baju? Kemudian kita tidak diberitahu sebelumnya, kemudian kita tidak membawa baju untuk ganti. Oh, bagaimana ini? Nah, pada saat mereka bingung, pada saat mereka panik, lalu saya memberikan penjelasan, memberikan mereka pengertian, lalu saya berikan arahan-arahan, penjelasan-penjelasan agar supaya mereka bisa tenang kembali dan bisa menerima apa yang dimaksudkan itu. Ya memang di zaman dulu itu kan orang-orang dulu secara tradisi itu kan memang kalau orang susah, orang kedukaan itu kan mereka memakai baju dari goni. Ya mungkin ada beberapa yang sekarang masih ada memakai baju goni sehingga baju-baju yang seperti itu dan diperkenankan sampai berhari-hari di sana. Berhari-hari di rumah duka tentu selain ya sudah tidak baik, tidak nyaman, dan seterusnya, maka baju-baju yang diperkenankan yang sudah berhari-hari sudah dipergunakan begitu lama, tentunya tidak layak lagi ketika akan dibawa pulang kembali. Sehingga zaman dulu diperkenankan ya untuk sekalian disempurnakan. Tetapi ya tentu punya dasar dan pesan kalau mereka juga diingatkan untuk nanti berganti baju, membawa pakaian, sehingga nanti pakaiannya bisa diperkenankan kembali. Apa, pakaian yang tadi diperkenankan yang dari goni tadi itu bisa disempurnakan sekalian, tetapi juga ada persiapan.
baju yang nanti untuk diganti, dipakai, digunakan untuk pulang kembali. Sehingga dari asal-usul atau dari cerita ini, dari kisah, dari kronologi ini, lalu kita hendaknya bisa menyikapi dengan bijak, agar supaya ketika ada budaya, ada tradisi yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak ngerti, kita akan bisa maknai tradisi ini dengan sikap yang bijak, sehingga kita tidak akan panik, tidak akan bingung, tidak akan kesulitan, dan tidak akan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Karena kita juga akan mendapatkan satu penjelasan yang baik. Nah, lalu juga kita memberikan arahan, ya baju-baju itu ketika sesudah keluarga mungkin tidak mau memperkenankan kembali. Karena itu juga baju baru atau kaos yang masih baru. Karena supaya seragam memang ya ada budaya tradisi yang harus memakai seragam baju yang sudah disepakati, sudah sesuai dengan tradisi, sesuai usia. Maka baju-baju itu daripada dibakar, dilenyapkan, baju itu daripada dihanguskan demikian, coba baju itu kemudian kita cuci, kita laundry, kita setrika, kemudian kita bungkus plastik kembali, kemudian kita bagi ke beberapa orang, ke mereka-mereka yang membutuhkan, pada mereka-mereka membutuhkan, maka kemudian diniatkan, ya niat untuk berdana, niat untuk berbuat baik ini semoga jasanya memberi kebahagiaan untuk mendiang yang dituju. Maka nilai yang dilakukan, nilai yang diperbuat ini juga akan menjadi nilai lebih. Bukan hanya satu hal yang mengikuti tradisi tanpa ada dasar, tanpa ada pengertian yang baik, pengertian yang benar, kita yang tidak kita ketahui sebelumnya, tetapi ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengerti, maka bagaimana menyikapi budaya, menyikapi tradisi, menyikapi adat istiadat itu dengan cara yang sangat bijaksana, sehingga dari mereka yang pada saat itu kebingungan, setelah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan pengertian, mendapatkan arahan, keluarga akan tenang, keluarga tidak khawatir, keluarga tidak gelisah, keluarga tidak bingung, dan kemudian bisa berpikir dengan jernih dan melakukan tindakan-tindakan, melakukan bagaimana cara menghormati, bagaimana cara melakukan, bagaimana mengupayakan untuk yang terbaik kepada mendiang yang telah nggak ada itu. Maka dengan hal yang seperti itu, tradisi atau budaya yang sudah diikuti, sudah dilakukan, hendaknya juga sebagian harus dipahami, harus dimengerti dengan baik agar supaya apa yang dilakukan itu memberikan hasil dan nilai yang baik. Nah, hal seperti ini seperti juga di zaman Sang Buddha, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan namanya adat, namanya budaya, namanya tradisi seorang pemuda Sigala. Pada saat itu sang pemuda Sigala ini juga demikian, melakukan ritual, melakukan adat, budaya, tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, dan bahkan sampai hari ini, sampai saat ini, apa yang telah disampaikan Sang Buddha itu masih dilanjutkan, masih diteruskan oleh masyarakat di India. Kalau Bapak Ibu pernah ke India, mungkin bisa melihat, bisa mengetahui di Sungai Gangga. Itu ternyata bukan hanya ceritanya, saya melihat sendiri mereka membasahi rambut pagi-pagi, menenggelamkan, dan kemudian dengan beranjali
sambil komat kamit gitu, enggak tahu yang dibaca apa. Memang betul sekali dari arah timur, dari arah selatan, dari arah barat dan seterusnya. Ternyata mereka sampai hari ini tuh masih melakukan hal tersebut. Sampai hari ini tuh mereka masih mengikuti. Nah, lalu ketika Sang Buddha tahu, kemudian ketika Sang Buddha ini melihat sang pemuda tersebut, pemuda segala tersebut melakukan ritual itu, Sang Buddha menjelaskan, Sang Buddha memberikan arahan, apa maksud dari Anda menyembah 6 arah ini? Bukan hanya sekedar arahnya yang selalu disembah ataupun dipuja, tetapi makna, tetapi esensinya dari 6 arah itu sebetulnya apa? Sehingga Sang Buddha memberikan penjelasan secara terinci. Misalnya dari arah timur, ini sebetulnya adalah bukan hanya sekedar ke arah timur, tetapi juga memberi penghormatan kepada ibu dan ayah. Kemudian arah selatan, bukan hanya kita menghormat saja, menyembah ke arah selatan, tetapi kita bisa menghargai, menghormati para guru-guru, guru umum, guru sekolah yang ada di sekolah. Kita bisa menghargai, menghormati kepada mereka. Kemudian dari arah barat, bukan hanya sekedar arah barat saja yang disembah, tetapi di arah barat itu sebagai simbol adalah istri dan anak. Sehingga arah barat mempunyai makna untuk istri dan anak. Kemudian arah utara juga bukan hanya sekedar arah utara saja, tetapi utara juga sebagai arah ada makna sahabat yang kawan yang kita bisa hargai dan bisa hormati bagi kita untuk menghargai, menghormati teman dan kawan. Kemudian arah bawah bukannya sekedar di bawah kemudian dipuja ataupun dihormati, tapi di bawah itu juga sebagai lambang, sebagai simbol bahwa di bawah sebagai simbol karyawan atau pembantu yang selalu mendukung untuk kegiatan kita, yang selalu membantu bekerja untuk kesuksesan kita. Sehingga ketika kita tahu arahnya, itu akan memaknai dengan cara yang lain. Kemudian cara yang atas, maksud saya adalah arah atas. Di arah atas ini juga oleh Sang Buddha disampaikan, bukan di langit saja yang kita hormati, bukan di langit saja yang kita puja, yang kita bahasanya disembah, tetapi di arah atas adalah kita bisa menghargai para guru-guru agama, para brahmana, para pertapa yang mereka layak untuk dihormati. Sehingga apa yang dilakukan itu bukanlah sekedar hanya memuja, menghormati dengan beranjali dari berbagai arah saja, tetapi bagaimana memaknai semua arah itu dengan cara-cara, dengan pengertian yang benar, dengan pengertian yang baik, sehingga akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam cara menghormat, cara memaknai tradisi yang dilakukan sampai saat ini. Dan saya pernah juga ketemu dengan seseorang seseorang ya seorang itu seorang tentunya adalah umat Buddha. Nah, mereka punya teman. Orang ini punya teman, lalu si temannya ini dulu akrab dan dekat sama-sama untuk menjadi teman, menjadi kawan yang baik. Lalu teman kawan yang baik ini mereka saling berjauhan, artinya dari tempat tinggal yang sudah berbeda. Kemudian yang satu ini di dengan tempat yang berbeda ini mereka bisa ketemu, bisa berkumpul dan bisa mendapat kondisi, mendapatkan kesempatan untuk belajar Dhamma, untuk mendapat teman yang baru, mendapat kawan yang baru,
untuk bisa berkesempatan untuk belajar Dhamma, sehingga yang dulunya hanya dengan temannya itu melakukan ritual-ritual yang begitu banyak, kemudian sekarang yang satunya ini sudah berbeda caranya, tetap ritual, tetap melakukan, tetapi sudah caranya lebih meningkat dan lebih berkembang. Dan temannya itu justru menasihati temannya ini. Karena temannya itu ketika ritual dengan menyiapkan barang-barang puja yang nilainya sangat besar sekali. Dan temannya ini menyampaikan ketika dia ritual, misalnya beli dupa itu dia harus import. Kemudian ya buah, ya bunga, apalagi di daerah di tempat yang ia tinggal, bunga cukup mahal sekali. Jadi 1 bulan itu cerita gotio lebih katanya. Itu kita bisa bayangkan ketika hanya untuk ritual-ritual. Lalu temannya ini memberikan nasihat. Saya tidak melarang Anda untuk ritual. Saya juga tidak mencegah Anda untuk melakukan hal tersebut. Saya dulu ya kita dulu juga sama, saya juga sama seperti itu. Tapi saya memahami, memaknai ritual ini sekarang dengan cara yang berbeda. Cara berbedanya bagaimana? Supaya memberikan manfaat. Lalu temannya ini menyampaikan, sekarang coba dengan nilai uang, nilai dana yang sebegitu besar, sebegitu banyak, mungkin dari sebagian yang kamu belikan itu misalnya dari separuhnya lah, mungkin dari separuhnya yang biasa kamu keluarkan anggaran untuk beli barang persembahan puja yang cukup besar itu, sekarang coba sebagian ini kamu gunakan, kalian pakai untuk misalnya ada orang-orang yang sakit. Nah, cobalah mereka bantu untuk bisa berobat, untuk bisa membayar rumah sakit, atau membeli obat, sehingga apa yang telah kita lakukan, apa yang kita berbuat ini tentu akan memberikan makna yang lebih baik. Kemudian mungkin ada anak yang kesulitan untuk melanjut sekolah, kemudian karena mungkin orang tuanya juga mungkin anaknya banyak, atau mungkin orang tuanya juga ekonominya yang sangat minim. Nah, bisa kita bantu untuk anak-anak yang butuh atau yang perlu untuk membeli peralatan perlengkapan sekolah, atau mungkin uang gedung dan seterusnya. Sehingga itu mungkin akan memberikan manfaat. Ada orang-orang yang kelaparan, misalnya orang yang sedang butuh untuk makan, butuh mungkin untuk misalnya keperluan-keperluan hari-hari. Dan kalau kita melihat juga ada sebagian mereka-mereka dan beberapa orang yang masih sedang kesulitan. Nah, perlu kita bantu, perlu kita tolong, kita sisihkan sebagian itu untuk bisa diberikan kepada mereka, sehingga yang ritual tetap dijalankan dan sebagian bukan berhenti hanya di ritual saja, tetapi juga bisa terus kita kembangkan, bisa kita tambah lagi, sehingga akan bisa memberikan manfaat, memberikan arti yang lebih besar, sehingga ritual yang biasa kita lakukan, tradisi budaya yang sudah cukup lama kita jalankan, maka kita lakukan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang pas, dengan cara yang sesuai dengan jalan tengah ini, tentunya akan tetap
memberikan manfaat bagi kita bisa lakukan, tetapi bisa kita mengembangkan diri, mengembangkan spiritual, mengembangkan kemurahan hati, mengembangkan batin kita yang lebih tinggi, lebih luhur, maka itu bisa kita tingkatkan, kita kembangkan. Sehingga apa yang selama ini mungkin kita di lingkup, di masyarakat, di daerah, di tempat, atau dari keluarga kita ya sudah menganjurkan, menyarankan, atau melakukan, mengikuti budaya tradisi seperti itu, maka ketika kita bisa berbuat, ketika kita bisa melakukan dengan cara yang bijak, dengan menyikapi dengan bijak, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, pasti tentu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih memberikan arti bagi kita dan juga bagi orang lain. Budaya, tradisi, adat istiadat tetap kita jalankan, tapi dengan pola cara berpikir kita yang berbeda, dengan pola berpikir kita yang baik, sehingga mempunyai nilai arti yang lebih berbeda dan lebih bermakna dari sebelum-sebelumnya, seperti contoh atau cerita dari sang pemuda segala tersebut yang kemudian oleh sang muda dijelaskan, diarahkan, sehingga bukan hanya arah yang dipuja, yang disembah, tetapi apa sesungguhnya, apa makna dari arah tersebut, apa makna dari tradisi, makna dari budaya yang selama ini dilakukan, makna tradisi adat istiadat yang sudah dilakukan oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh orang dari yang sebelum-sebelumnya. Demikian mungkin pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Puja Bakti, pembacaan parita, Puja Bakti Anjang Sana yang diselenggarakan oleh guys ini. Semoga pesan ini akan menginspirasi dan akan bisa membuka, memberikan sedikit pencerahan bagi kita untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan baik dengan nilai bermakna yang lebih berguna lagi. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, kebajikan kita berbuat ini akan memberikan manfaat kepada mereka-mereka, pada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan dukungan karma yang kita kondisikan ini, yang sakit, yang kurang sehat segera sembuh dan sehat kembali. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anumodana Bante atas anusasana yang disampaikan oleh Bante. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bante Sukito Mahatera tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya pesan singkat oleh Suhu Kasin. Kepada Suhu Kasin kami persilahkan. Terima kasih Romo Edi Supriyono, yang kami muliakan Bante Sukito Mahatera, yang saya kasih sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada, yang malam ini kita bersama-sama dibimbing oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera untuk melakukan suatu kebaikan bagi saudara kita yang secara fisiknya kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini betul-betul suatu kesempatan yang kita diberikan, kebaikan kita bisa bergabung
bersama Yang Mulia Bante Sukito. Di awal September, di masa-masa, Bante telah membina kita serangkaian untuk membacakan parita suci untuk saudara-saudara kita, juga memimpin meditasi untuk pancaran cinta kasih bagi semua makhluk. Dan anusasana yang diuraikan sangat begitu luas. Memang kadangkala kita setelah mendapatkan kebijaksanaan, pasti adalah memiliki sifat yang kebajikan yang fleksibel. Tidak boleh kaku-kaku. Kalau ini ya ini. Suatu contoh, kita kalau menjumpai di suatu tempat kamar mandi umum, kamar kecil umum, kadangkala tidak seimbang. Yang laki itu ada yang kosong, tentu yang kamar mandi itu perempuan agak dusel-duselan. Namun ada seorang ibu yang begitu kelihatannya tidak mampu untuk menahan sesuatunya untuk segera dikeluarkan. Bisa dialihkan. Meskipun itu kamar mandi untuk laki-laki, tapi bisa. Itu namanya suatu kefleksibelan. Di mana kefleksibelan untuk membantu kesulitan bagi sesama saudara kita itu pasti akan menimbulkan suatu benih kebajikan yang luar biasa. Maka di dalam wasa ini semoga Bante Sukito Mahatera diberi kesehatan yang prima juga. Semoga Sang Tiratana, Buddha dan Dhamma selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Anumodana Suhu atas pesan singkatnya. Selanjutnya setelah kita melakukan rangkaian kebajikan, mari jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada para leluhur kita, kepada sanak saudara famili kita yang telah tiada, dan juga kepada semua makhluk agar mereka semua memperoleh kebahagiaan dengan pelimpahan jasa dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera. Kepada Bante kami persilakan. Para Bapak Ibu sekalian, setelah kita berbuat baik, setelah kita berbuat kebajikan, maka kebajikan yang kita buat, yang kita lakukan, yang telah kita kumpulkan dari pagi, siang, hingga malam hari ini, mari kebajikan yang telah kita kumpulkan ini, yang telah kita buat ini, dan malam hari ini dengan kita membaca parita, mendengarkan uraian Dhamma, bermeditasi, semoga semua bentuk kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini, mari jasanya kita bagi, mari jasanya kita salurkan, kita pancarkan kepada para sanak famili, keluarga yang telah tiada, para leluhur, para makhluk yang ada hubungan kaitan dengan karma dengan kita, yang jauh, yang dekat, yang kita ingat maupun tidak kita ingat. Semoga dengan kekuatan pancaran jasa, kekuatan kebajikan yang kita persembahkan ini, mereka semua turut bersuka cita. Silahkan kalau ada yang mau menuang air, silahkan untuk mempersiapkan airnya. Bagi yang tidak menuang air, maka dalam hati disertai tekad, semoga kebajikan saya lakukan ini, jasanya melimpah pada para leluhur dan semua makhluk berbahagia. Yata varivaha pura paripurende sakarang ewa miwaito dinang petanang pakapati ijitang pajitang dumhang gepamewa samicatu sampe purendu sanggapa candu panaraso yata manicu diraso yata sabbi tiyo viwajantu sabarogo
Winasatu mate bhavan vantarayo Sukindi kayukum bhava abhivadanasi Lesani cang Buddha panca yinoi cataru Hamma wadanti ayuwano sukhang Balang ayudo palado tiro wanado patipanado Sugasada tamidawi sugasu adika jandi Ayung dadwa balang wana sukanja patipanado Dikayu yasawa hoti yatayatu papajati Ti bawatu sabba manggalang rakandu sabba dewata Sabba Buddha nubhawina sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nubhawina sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangha nubhawina sada soti bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Sebelum acara kita lanjutkan, sedikit saya akan membacakan pengumuman. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, untuk hari Selasa depan, tanggal 12 September, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Karunasilo. Ya, adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara atau HP saya, juga bisa ke HP Ramani Hili. Ya. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami diberitahu agar nama-nama yang sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Selanjutnya mari kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan nama Karapata. Kita baca bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Bhagawantam Apiwademi Twakato Bhagavatam Dhammo Amang Supatipanno Bhagavato Sangha Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante Sugito Mahatera dengan memberikan penghormatan yang akan saya pimpin dengan mengucap okasa diteruskan Bapak Ibu Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Samuda Panca Ino Jataru Dhamma Wadanti Yuwano Sukang Balang. Semoga Anda sehat dan berbahagia tercapai cita-cita luhurnya. Sadu, sadu, sadu. Dan demikian, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selesai sudah pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, dengan kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Dan juga semoga Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang ikut join bacakan parita pada malam hari ini, semoga tambah sehat, panjang umur, sukses, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.